Ya. Generasi muda lebih berpolitik. Selamat pagi semuanya. Pagi. Yang saya hormati mahasiswa dari UPS, dari Fakultas Sospol ya, Sospol jurusan Ilmu Pemerintahan, yang hari ini akan mengadakan sosialisasi kepada kita semua terkait dengan pemberdayaan pendidikan politik pemilih pemula atau perempuan. Yang umur sudah 18 tahun, masih SMA atau awal-awal kuliah semester 1 itu banyak yang nggak peduli tentang politik. Lebih tepatnya kebanyakan orang sekitar saya seperti itu, banyak yang nggak peduli dengan politik, bahkan banyak yang waktu pemilihan umum lebih membuang suara mereka, lebih ke golput, golongan putih. Alasan mereka tidak mau memilih karena kebanyakan dari yang saya dengar adalah pasti politik ujung-ujungnya juga kamu makan nasi kan, ini kerja sendiri juga dan lain-lain yang gitu kan. Padahal penting loh pemilu dan pemilihan suara kali suatu suara itu penting banget. Oke, daripada saya banyak ngomong tentang itu, lebih saya jelaskan apa materi saya. Pemilu, secara teoritis pemilu dianggap sebagai tahapan awal dari berbagai rangkaian kehidupan tenaga demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerakan mekanisme sisa politik Indonesia. Sampai sekarang pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting. Hal ini karena melibatkan seluruh rakyat secara langsung. Terdapat terjadinya sebuah pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan cara kekerasan. Namun kemenangan terjadi karena suara mayoritas rakyat didapat melalui pemilu yang fair. Banyak kan yang kita tahu tentang pemilu yang mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah tahu saat ini. Enggak saat ini sih, mungkin beberapa tahun yang lalu pemilihan presiden. Kalian pasti ada dengar tentang isu-isu bahwa ada pemilihan umum yang curang, ada suaranya yang ditambah-tambahkan atau dibuang dan lain-lainnya kan. Dan itu kan jatuhnya tidak adil kan ya. Otomatis banyak kecurangan yang membuat kita banyak berpikir tentang ini si pemilu ya, lebih baik golput aja ya. Kalau ujung-ujungnya suara kita nggak penting kan ya. Itu kan banyak pemikiran kita dan ya itu banyak terjadi juga menurut saya. Lanjut, demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi individu. Pemilu dalam konteks ini artinya konflik yang terjadi selama proses pemilu diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi. Fungsi pemilu ada 4 poin yang kami ambil. Poin pertama, pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat, kedaulatan terletak di tangan rakyat. Hal ini karena rakyat yang berdaulat tidak bisa memerintah secara langsung. Dengan pemilu, rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya. Para wakil terpilih juga akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintah. Kita memilih presiden kita dan wakil presiden kita itu pasti pakai suara kita kan. Ada pemilu. Kita melakukan suara kita dan ya. Tapi banyak loh yang pemilu yang menggunakan suara kita, kayak contoh, aku ingin menyewa Anda, pilih saya, kayak gitu, tanpa keinginan Anda sendiri memilih saya, tapi Anda terjadi dengan uangnya. Itu kan sering, dan itu kan betul tidak adil juga. Pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik melalui pemilu. Rakyat dapat memilih wakil-wakil yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Poin ketiga, pemilu sebagai sarana pergantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintah. Melalui pemilu, pemerintah yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin yang kembali. Sebaliknya, jika rakyat tidak percaya, maka pemerintah tersebut akan jalan terhadap 10 orang terkait pemilu. Nah, jadi dari 10 orang ini hanya 2 orang saja yang benar-benar memahami, katakanlah bukan memahami tentang sebuah pemilu itu sendiri. Nah, jadi sisanya itu kurang gitu tentang literasinya dan pemahamannya. Nah, kebanyakan juga yang kami dapat dari hasil wawancara itu memberikan sebuah hasilnya itu melalui website biasanya. Nanti pemaparannya bisa dijelaskan oleh teman saya. Yang kelima adalah pemantauan opini publik. Nah, yang ini beberapa hal kita harus memantau bagaimana biasanya adalah ada beberapa anak muda yang menyuarakan tentang politik. Yang mungkin teman-teman juga bisa. Itulah yang dimaksud dengan media sosial. Tapi di media sosial ini kita kan ibaratnya bisa cakup dunia yang lebih luas dari media sosial. Bisa kita share-share yang hal positif atau hal yang negatifnya mungkin dari teman-teman. Jadi media sosial ini sebenarnya kita bisa menggenggamnya dari situ sesuai
teman-teman yang melakukannya. Dengan seperti ini kan ada faktor penyebaran hoax melalui seperti media-media sosial, sepertinya video yang bersebaran mungkin di TikTok yang kita tidak tahu lah itu kebenarannya. Jadi kayak kita yang kurangnya menyaring nih video-video yang hoax gitu, biasanya kita mudah percaya dengan video-video seperti itu, jadi kita termakan lah dengan hoax. Faktor-faktor penyebaran hoax itu yang pertama adanya kemudahan penyebaran informasi, dalam setiap kegiatan sosial media gitu. Yang kedua, selektif dalam menyebarkan informasi. Selektif itu maksudnya harus tahu sumbernya, terpercaya gitu. Yang ketiga, tidak menyebarkan rahasia pribadi ke ranah publik, tidak menyebarkan data-data pribadi ke. Katanya ada anak muda yang kayak bingung memilih dalam kayak kepemimpinan. Ini kan dekat kayak pemilihan anggota DPR atau apa. Sekarang pasti banyak anggota yang minta kakak, katanya nanti kalau saya terpilih Bu, saya kasih 200, saya kasih 100, terus ada ini lebih tinggi, ada yang 400. Pasti misalkan ada satu orang ini kan udah dikasih nih janji-janji tadi. Lalu pasti itu kan bingung kan Kak, kalau dikasih uang nih, bingung nih mau milih siapa, bingung nih. Pasti pikirannya golput tinja dah gitu, pasti kan pikirannya itu. Cara lakunya itu gimana Kak? Kayak tidak terjerat berita hoax, apalagi kan kami pemilih pemula yang benar-benar masih baru dan belum tahu tentang pemilihan ini. Mungkin juga berita yang disampaikan hoaxnya itu mungkin berita benar, tapi kami nggak tahu. Ya, jadi langkah apa yang bisa kami lakukan agar tidak terjerumus saja ke berita-berita palsu ataupun jadi manusia. Di channel apa ya? Kalau bapaknya ada nggak ada TV lagi kan? Di TV One itu biasanya ada di situ dicantumkan tentang berita terkini, atau kalau misalkan ini lebih itu biasanya ada di IG. Karena kakak ada akun IG pemerintahan itu, cari aja yang udah ada centangnya. Itu biasanya menyampaikan berita-berita yang asli, atau misalkan kalau kalian masih lagu gitu, cari yang lebih banyak gitu beritanya. Contoh kayak misalkan di TikTok ada penyampaian pemilu akan dimulai tanggal 10 bulan Januari kan. Tapi kan kita nggak 11/2. Saya ingin bertanya, jika salah satu paslon menang tapi atas kecurangannya sendiri, apa hukuman yang mereka dapatkan? Terima kasih. Meyakinkan itu memang tidak adanya lagi kecurangan dalam pemilu seperti sebelum adanya suara-suara yang sudah terisi atau dibolongin duluan, itu memang sudah, kalau zaman sekarang indikasinya sangat rendah. Karena kalau juga kita lihat dari sekarang itu seperti di Bawaslu dan di KPU itu sudah dijaga ketat dengan para pihak-pihak berwajib. Juga kalau kata Mbak siapa ini Mbak kita cuma Mbak Bella, apabila dalam sudah pelantikan presiden dan wakil presiden itu ketahuan mengadakan terjadinya kecurangan, terdeteksi adanya kecurangan, itu bisa pemerintah mengadakan seperti pemimpin sementara atau presiden sementara yang akan menjadi pemimpin atau presiden di negara tersebut. Jadi seperti itu Mbak. Penghinaan yang fatal, kemudian jabatan mereka dicopot, siapakah yang akan menggantikan mereka selama mereka tidak ada itu? Karena masa jabatan dicopot, yang memimpin negara selama mereka tidak ada. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Mungkin sebenarnya ada ribet ya untuk bertanggung jawab. Yang jelas adalah ini adalah pihak dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri yang akan bagaimana, tergantung bagaimana kecurangan yang dilakukan. Misalnya dia melakukan korupsi atau apa, biasanya yang saya jelaskan tadi itu adalah melakukan penyelesaian. Nah, untuk yang menjabat, nah ini tidak semerta-merta kita melaksanakan sebuah pemilu, karena sebuah pemilu itu sudah ada aturannya, itu pelaksanaan 5 tahun sekali gitu kan. Jadi tidak bisa yang kita. Nah, untuk pelaksananya ya adalah mungkin sementara akan dilaksanakan oleh para menteri berdahulu. Nah, setelah itu Mahkamah Konstitusi akan menetapkan siapa yang akan menjadi sebuah pemimpin untuk sementara. Kemungkinan seperti itu. Bagaimana pemilu itu? Bagaimana susunan, struktur, atau bagaimana tahapan kita dalam
mengikuti pada saat pemilihan nanti. Dan juga kita akan tahu seperti yang telah disampaikan tadi, yaitu berita hoax yang dimana itu nanti pasti akan ada ketika saat mendekati pemilihan gitu. Untuk mengatasi hal tersebut kita harus analisis data dulu, dari mana asal data itu tersebar gitu. Terima kasih. Karena bersedia untuk mendengarkan pemaparan dari kelompok kami untuk kelompok 3. Nah, tadi rekan kami telah